Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Edukasi Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini Edukasi akan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan PPPK dan pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, kita simak bersama videonya. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju. Setuju? Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya, konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. SPTJM, Pak Ketua. Melalui Pak Menteri. Ya, SPTJM. Kebalik dikit. Iya. SSPTJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, Ya. SPTJM. Oke. Setuju? Setuju. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PDN sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus si pimpinan. Silakan. Ya, silakan. Ya, sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Januar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri Ketua? Nanti kalau dia setuju, di auto terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini. Jadi Kalau ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini? Kalau enggak setuju, tidak bisa kita tulis di sini Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju, Pak Ketua. Iya. Bagus. Oh, Pak Heru dulu, Pak Heru dulu berbagus. Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Nomor 1-nya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Ya. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya. Perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita
membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Ya. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada apa namanya batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung aja, Pak. Adalah bahwa nomor satu itu adalah prioritas. Karena nomor satu kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan ini. Terima kasih. Kita setuju ya? 4 ya? Nomor 5. Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan atau penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini, sorry. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya tidak begitu. Iya, gimana? Usulkanlah, gimana? Begini, Kita ikut Pak Wahyu nih. menyetujui pemberlakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh, dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, gimana? ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, tidak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi, segala macam. Yang urusan mereka cuma urusan perang. Siap perang, siap kagak perang, kan gitu kan. Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Izin Ketua, kalau Jangan Gini. izin Ketua, Silakan. kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen, kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu, yang maksud saya begini Pak. akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan undangan tuh. Izin. Apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh, 5 dan 6 itu digabung, Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5, 6 digabung, kira-kira begini rumusannya.
Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PNRB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti Kesepakatan ini. kesepakatan. Atau kesimpulan rapat. Menindaklanjutinya ada itu aja. Iya boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari menteri itu. Jadi kalau menterinya sudah begitu, apalagi kita kan? Nah, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan selain Menteri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutinya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Gimana? Nah itu harus ada stressing lah, ada stressing. Ya, oke. 6 itu nggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin satu aja Ketua. Sudah dianggap cocok. Udah. Makanya itu. Iya. Ketua, Setuju? itu apa perlu itu teknis itu apa perlu, artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris, disimpulan kan nggak perlu itu, artinya kita sama-sama tahu sudah itu gitu. Gini, Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat. Iya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR RI bertemu langsung dengan pimpinan. Dan ini udah mungkin 5-6 kali ya masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNRB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan, tukinnya kecil terus gitu. Nah ini yang mau kita bantu kira-kira gitu. Itu Pak riwayatnya gitu. Setuju ya?
Ya saya sepakat, isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok Gimana redaksinya kalau sampai masih ke kurang teknis gimana? begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan Sekretaris Kementerian PAN RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas, Pak. Udah menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6, Komisi DPR RI meminta Kementerian PAN RB merevisi surat Menteri PAN RB untuk menambahkan bidang dukungan legislatif DPR RI dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Ya, nomor 6 ini kan kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR. Ya, silakan. Ya, saya kira setuju nomor 5 udah cukup Pak Ketua, jadi tidak perlu nomor 6. Ya, terima kasih. Ya, kita take out aja nih ya. Oke. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri PAN RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih.